Tiga hal ini yang saya dapatkan ketika berkebun atau menanam cabai. Nah, jadi yang saya dapatkan itu satu, itu kalau misalkan banyak yang bilang katanya jangan pakai Ponska. Memang secara teori sih mungkin kandungannya itu kan beda-beda ya, NPK-nya kan N-nya 15 gitu, P-nya 12 atau 13 gitu, K-nya itu ya kurang lebih antara segitu. Jadi nggak sama semua, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Nah, tapi ketika masa vegetatif itu yang terpenting adalah N. Nah, jadi kalau misalkan Ponska ini meskipun dia subsidi, dia masih tetap bisa. Meskipun ada yang bilang, wah sulit larut, ya kita akalin sebelum kita kocor, ya kita rendam dulu, langsung diaduk gitu. Jadi dia itu biar lebih mudah apa namanya terlarutnya. Dan yang kedua, nah apa sering terjadi kayak kan sering nih biar menghemat waktu juga itu suka digabung antara fungisida sama fungisida yang kontak maupun yang sistemik ataupun apalah gitu intinya. Nah ternyata ketika saya nyobain itu, ketika nyampurin fungisida sistemik dan kontak itu biasanya suka terjadi kayak efek terbakar atau toksisitas kalau nggak salah, intinya seperti itu. Nah makanya kenapa kalau bisa dipisah, kalau kalau pengalaman saya sih, padahal itu udah diukur pakai spuit dan juga gelas ukur atau pakai jigger gitu biasanya saya pakai. Terus kalau yang ketiga itu, waktu itu saya masih sering gitu ketika sudah berbuah atau misalkan sudah fase generatif itu sering dikocor pakai KNO3 sama MKP, dan ternyata itu bikin kalau udah masuk fase generatif itu kalau bisa lebih seringnya itu foliar atau spray daun. Karena kalau misalkan MKP sama KNO3 dikocor ke akarnya, biasanya bikin akar itu lebih cenderung stres, dan makanya waktu itu pernah saya bikin konten itu si akarnya itu pada putus atau pecah-pecah dan putih-putih, ternyata kayak gitu. Jadi kalau misalkan generatif itu disarankan foliar spray. Jadi tiga hal tadi itu yang pengalaman yang saya dapatkan ketika menanam cabai. Kalau teman-teman punya pengalaman apa, boleh di share di kolom komentar ya.